Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Mirza Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2010-2030 dari program studi akuntansi Universitas Trilogi tahun angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kemampuan diri. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Febri Yuli Satriani, SPDI MPD. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih kemampuan itu apa? Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa, bisa, dan sanggup. Dengan kata lain, kemampuan diri adalah sebuah kemauan, kesanggupan, dan juga kecakapan dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Bicara mengenai kemampuan diri tentunya berhubungan dengan bakat dan minat. Sebelum kita mengerjakan suatu hal, ada baiknya kita mengetahui passion diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu apa yang menjadi bakat dalam diri kita dan apa yang diri kita minati. Bakat merupakan kemampuan atau keahlian yang telah melekat pada diri seseorang sejak lahir. Sedangkan minat merupakan suatu dorongan atau ketertarikan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Selanjutnya yaitu multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Multiple intelligence memiliki 9 jenis. Yang pertama, linguistic intelligence. Yang kedua, logical mathematical intelligence. Yang ketiga, spatial intelligence. Yang keempat, bodily kinesthetic intelligence. Yang kelima, musical intelligence. Yang keenam, interpersonal intelligence. Yang ketujuh, intrapersonal intelligence. Yang kedelapan, naturalist intelligence. Dan yang kesembilan, existential intelligence. Nilai diri ialah karakteristik dan perilaku yang mempengaruhi keputusan maupun tingkah laku seseorang dalam sehari-hari. Mengapa seperti itu? Karena satu manusia dengan manusia lainnya tidak pernah sama. Apa yang terlintas dalam benak setiap orang pasti berbeda-beda. Itu sebabnya mereka harus mengambil pilihan hidup masing-masing. Tetapi memilih jalan hidup bukanlah hal yang mudah. Hanya orang yang tahu nilai dirinya sendirilah yang dapat memilih secara bijak jalan hidupnya. Jika tidak, ia bisa terperangkap dan tersesat pada apa yang dikerjakan. Dengan mencoba memahami nilai diri sendiri inilah, kita akan menyadari batasan-batasan, lebih berhati-hati, dan mampu berlapang dada menerima keadaan. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi kemampuan dalam diri? Cara mengidentifikasi kemampuan dalam diri yang pertama, kenali diri kita sendiri. Yang kedua, lakukan hal yang kalian suka. Yang ketiga, amati hobi pada diri sendiri. Yang keempat, cari pengalaman. Yang kelima, mengikuti tes bakat. Dan yang keenam, mencari kelebihan pada diri sendiri. Tentu saja, persiapan dan pencapaian diri itu memiliki hubungan. Tidak akan ada suatu pencapaian tanpa ada suatu persiapan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin agar siap menghadapi segala tantangan yang ada dalam hal yang ingin kita capai di masa depan. Berbicara mengenai persiapan dan pencapaian diri, kalian tahu nggak 8 Habits of Highly Effective People atau 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif? Yang pertama, be proactive. Yang kedua, begin with the end in mind. Yang ketiga, put first thing first. Yang keempat, think win-win. Yang kelima, seek first to understand then to be understood. Yang keenam, sinergis. Ketujuh, sharpen the soul. Dan yang kedelapan, find your voice and inspire others to find theirs. Terakhir, apa sih tujuan dan pencapaian di masa depan? Masa depan yang cerah merupakan keinginan semua orang. Dan salah satu indikasi seseorang memiliki masa depan yang cerah adalah pencapaian dan perkembangan karir yang bagus.
Nah, ada beberapa cara yang tepat dalam menentukan tujuan masa depan. Yang pertama, menentukan tujuan hidup. Yang kedua, fokus pada kekuatan bukan pada kelemahan. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencoba hal yang baru. Yang kelima, ikuti passion yang akan menunjang karir di masa depan. Dan yang keenam, memanfaatkan peluang yang ada. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.